Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Juni Santoso dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2A. NIM saya adalah 203.101.063. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait tutorial bagaimana cara menggunakan VLOOKUP, lookup, SUMIF, COUNTIF, dan juga pivot. Nah, di sini saya sudah memiliki data. Nah, data ini nanti yang akan kita gunakan untuk memunculkan beberapa fungsi dari VLOOKUP, lookup, SUMIF, COUNTIF, dan juga pivot. Nah, di sini saya ada beberapa data terkait pembagian kelas bimbel ya. Di sini ada beberapa nama, kode, dan juga pekerjaan, kode kelas, nama kelas, jadwal, dan biaya. Nah, untuk pekerjaan nanti akan kita munculkan dengan menggunakan rumus lookup atau horizontal lookup. Nah, datanya diambil dari mana? Datanya diambil dari sini. Nah, di sini ada beberapa data terkait kode, nama, dan biaya, kemudian jadwal. Kemudian ada data dari siswa itu sendiri, yaitu dengan kode 1 pelajar, kode 2 mahasiswa, kode 3 guru, dosen, PNS, seperti itu. Nah, di sini saya ingin memunculkan dari pekerjaan masing-masing peserta. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan acuan dari tabel pekerjaan. Nah, karena tabelnya berbentuk horizontal, maka kita menggunakan yang namanya lookup. Caranya yaitu kita masukkan sama dengan, kita klik lookup. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok bagian acuan, kode acuannya. Ini kita blok. Kemudian kita titik 2, kemudian tabel arraynya. Tabel arraynya kita ambil dari tabel pekerjaan. Nah, di sini untuk bagian judul tidak perlu kita blok, hanya pada bagian datanya saja. Datanya dari B1 sampai M2. Jika sudah, kita kembali lagi. Nah, di sini yang akan kita munculkan adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan di sini ada di baris keberapa? Karena ini horizontal, maka kita mengambilnya dari deret ya. Jadi pekerjaan ini ada di deret kedua. Kita titik 2, kemudian 2. Jika sudah, kurung dan enter. Nah, di sini sudah muncul. Yang pertama adalah Samsul, ini dengan kode 4, dia bekerja sebagai dosen. Nah, kemudian untuk kode lainnya kenapa kok munculnya adalah NA? Karena di sini penyebabnya adalah dari kode acuannya ini berubah dari B1 ke F2, kemudian berubah jadi B2 ke F3. Caranya bagaimana untuk mengatasi ini? Kita klik bagian yang benar, kemudian di antara B1 ini, di antara B dan 1 ini kita kasih simbol macam dolar. Nah, dan di bagian F2 ini juga kita kasih simbol yang sama. Jika sudah, kita enter. Nah, secara otomatis dia akan berganti seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan VLOOKUP ya untuk mengisi bagian nama kelas, jadwal, dan biaya. Jadi VLOOKUP ini adalah rumus yang dimunculkan dalam data yang vertikal semacam ini. Nah, caranya bagaimana? Kita sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita klik VLOOKUP. Kemudian kita blok data acuannya, karena kita ingin memunculkan nama kelas, kita blok bagian kode kelas. Jika sudah, kita titik 2. Kemudian tabel arraynya kita ambil dari data tabel kelas. Nah, ini perlu diketahui yang di copy hanya pada bagian datanya saja, bagian judulnya tidak perlu. Kita copy seperti ini. Jika sudah, kita titik 2 lagi. Karena kita menggunakan rumus VLOOKUP, jadi kita menggunakan yang namanya vertikal ya, jadi menggunakan baris. Nah, kita kan ingin memunculkan nama kelas ya. Nama kelas ini berarti ada di baris kedua. Jadi kita ketik saja 2. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, seperti tadi kita menggunakan simbol dolar di antara kedua data sela-selanya ya, seperti ini, seperti di awal tadi. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi tadi kenapa kok muncul NA? Karena datanya tadi semakin bertambah. Jadi semakin bertambah dari A2 menjadi A3, A4, A5, dan semacam itu.
Jadi untuk mengatasi hal tersebut, di bagian sela-selanya kita kasih seperti simbol dolar seperti ini. Kemudian kita akan mengisi jadwal dengan sama ya, karena jadwal ada di tabel yang vertikal dan biaya juga ada di tabel yang vertikal, maka kedua data tersebut menggunakan rumus VLOOKUP. Kita akan mengisi jadwal. Caranya sama seperti tadi, kita copy data acuannya, kemudian data tabelnya, kemudian karena jadwal ini ada di 2 ke 4, ada di baris keempat, jadi kita klik 4 kemudian tutup kurung. Nah, akan muncul sama seperti tadi. Cara mengatasinya bagaimana? Sama juga menggunakan simbol dolar di antara sela-sela A2 dan G6-nya. Seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan VLOOKUP lagi untuk memunculkan biaya. VLOOKUP seperti ini. Kemudian kita klik data acuannya lagi, kita kasih titik koma lagi, kita masuk ke sini, kita blok bagian datanya saja, kemudian titik koma, karena biaya ada di baris 1, 2, 3, biaya ada di baris ketiga, kita klik 3, tutup kurung dan enter. Cara mengatasi NA nya juga sama, kita menggunakan rumus dolar semacam ini. Jika sudah, enter. Jadi seperti ini cara penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian di bagian samping ini saya sudah menyiapkan tabel untuk menggunakan rumus dari SUMIF dan COUNTIF. Caranya bagaimana? Di sini saya ingin menggunakan rumus SUMIF terlebih dahulu untuk memunculkan total dari berapa rupiah yang dari orang yang mengambil kelas matematika ini, totalnya ada berapa rupiah dana terkumpulnya. Nah, seperti itu. Jadi SUMIF ini penjumlahan. Jadi intinya SUMIF ini penjumlahan dari semua data yang ada. Caranya bagaimana? Kita klik bagian kosong ini ya. Kemudian kita sama dengan kita ketik SUMIF. Kemudian ini tabelnya mana yang akan kita munculkan. Kita klik karena ini nama kelas ya, nama kelas macam ini. Kemudian kita titik 2, kriterianya apa? Di sini kita munculkan titik 2 matematika. Nah, kemudian totalnya diambil dari mana? Totalnya diambil dari berapa banyak biaya terkumpul dari matematika. Jadi kita ambil matematika, biayanya kita copy biayanya semua, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi orang yang mengambil matematika, total biaya terkumpul dari kelas matematika adalah Rp900.000. Nah, dari mana nanti kita lihat ya. Kemudian kita berganti menghitung SUMIF dari IPA. Caranya kita copy aja kodenya tadi. Kita copy aja kodenya dari tadi, kita ganti matematikanya menjadi IPA. Nah, kemudian kita copy aja tadi kodenya rumusnya, kemudian kita ganti menjadi IPS. Nah, seperti ini. Sebenarnya rumusnya sama saja. Jadi kita hanya mengganti bagian nama yang akan kita carinya ya. Contohnya IPA, IPS, sejarah seperti itu. Di sini saya mengganti sejarah. Dan kemudian saya mengganti dengan sastra. Munculnya 0. Apakah tidak ada sastra? Oh, ternyata tidak ada sastra, jadi kelas sastra ini kosong, tidak ada peminatnya. Nah, untuk memunculkan simbol rupiah seperti biasa, kita pilih yang namanya accounting. Nah, seperti ini. Jadi total dana terkumpul dari kelas matematika adalah 900.000, dari kelas IPA adalah 1 juta,
Dari kelas IPS adalah 1.250.000 dan dari kelas sejarah adalah 1.400.000. Kemudian saya akan menggunakan rumus kedua yaitu count if. Jadi rumus ini untuk menghitung berapa total dari siswa peserta yang pekerjaannya adalah guru, dosen, pelajar, mahasiswa ataupun PNS. Nah, caranya bagaimana? Kita klik bagian sini, kemudian sama dengan, kemudian count if, kita pilih count if, kemudian kita pilih tabel mana nih yang akan kita hitung totalnya. Di sini karena kita menghitung pekerjaan ya, kita blok saja bagian pekerjaan datanya. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana? Kita titik koma, kemudian kita masukkan kriteria yang kita cari itu apa. Di sini saya contohkan guru, karena kita akan menghitung berapa banyak yang berprofesi sebagai guru. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi peserta yang berprofesi sebagai guru ini ada 6 orang. Benar atau tidak kita cek di sini. Nah, ini Tuaga 456. Nah, benar, ternyata siswa yang berprofesi sebagai guru ini ada 6 orang. Kemudian kita copy saja. Kita copy saja karena rumusnya sama. Di sini saya ingin memunculkan kedua yaitu dosen. Kita tinggal mengganti bagian kriteria saja ya, karena rumusnya sama. Dosen ini ada 6 orang. Kemudian saya ingin memunculkan pelajar. Kemudian mahasiswa. Jika menggunakan rumus yang sama, kalian bisa mengcopy rumusnya, kemudian memasukkan beberapa, hanya mengganti bagian yang ingin kalian ganti saja. Contohnya seperti ini ya, karena rumusnya sama, saya hanya mengcopy rumusnya, kemudian mengganti bagian-bagian yang saya butuhkan. Daripada menulis ulang bagian rumus tersebut akan memakan banyak waktu. Selanjutnya di sini saya ingin mengganti satuannya dari total data pekerja ya. Jadi totalnya kan seperti ini. Saya ingin mengganti satuannya semisal 6 orang, 4 orang, 10 orang seperti itu. Caranya bagaimana? Kita blok bagian datanya. Kemudian kita masuk ke bagian format cell, kita pilih custom. Kemudian pilih yang 0 ini, kemudian spasi 2 titik koma atas. Kemudian kita rubah saja satuannya, tulis saja seperti ini. Nah, akan muncul sampelnya di atas ya, 6 orang seperti ini. Kemudian kita klik enter. Nah, otomatis satuannya dari data pekerja ini akan berubah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan pivot dari data ini. Jadi pivot itu ada dua, pivot table dan juga pivot chart. Pivot table itu memunculkan tabel dan pivot chart itu memunculkan semacam grafik. Contohnya bagaimana? Saya blok dulu datanya, kemudian masuk ke insert, kemudian pivot table. Nah, kasih nama aja ya, kita tabelnya tabel 1 benar, kita klik OK saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita bisa bebas nih memunculkan apa, misalnya nomor, nama, kode pekerjaan, kode kelas. Nah, seperti ini. Di sini bisa mengganti juga, sumnya diganti misal rata-rata. Nah, jadi munculnya ini rata-ratanya berapa bisa diganti, atau mungkin diganti juga dengan min atau max seperti itu, minimal atau maksimal. Kemudian di bagian bawahnya ini ada data juga yang bisa kita pindah. Contohnya pekerjaan akan saya pindah ke bagian value. Nah, seperti ini. Jadi row label ini hal-hal yang berkaitan dengan angka, dengan huruf. Kemudian kalau value ini hal-hal berkaitan dengan angka. Jadi contohnya seperti ini ya. Kemudian saya ingin menggunakan pivot selanjutnya yaitu pivot chart, atau memunculkan dari grafik. Caranya kita blok lagi, kita pilih insert, kemudian
kemudian pivot table, kemudian pivot chart. Kita pilih satu, oke. Nah, ini pivot chart seperti ini. Kemudian kita pilih mana saja yang akan kita masukkan ke dalam grafik. Nah, seperti ini. Ini data yang ada di dalam grafik. Jadi kita bisa memilih dalam grafik ini ada data mana aja. Contohnya saya ingin masukkan data nomor, nama peserta, dan kodenya saja. Nah, seperti ini. Jadi warna merah ini kode, nama biru ini nomor, dan bawah ini adalah nama dari masing-masing peserta. Oke, mungkin itu saja beberapa tutorial dari saya terkait penggunaan VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan pivot. Semoga bermanfaat. Saya Wajuni Santoso. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.